Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan generasi milenial di Nusa Tenggara Timur menjadi target potensial sebagai investor di pasar saham. Bursa Efek sudah menyiapkan fasilitas khusus bagi UMKM seperti pedagang retail, warung, pengrajin cendera mata, pertanian skala mikro dan generasi milenial dengan kemudahan dibanding perusahaan yang besar, sehingga mudah mengakses potensi penggalangan dana atau sumber pendanaan melalui pasar modal. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi mengatakan, investasi di pasar modal identik hanya bagi kaum kaya atau yang memiliki aset dan modal besar. Dan dari sisi usia hanya untuk yang sudah berumur. Namun kondisi tersebut berubah sesuai perkembangan zaman. Sekarang 80% investor kita yang sudah mencapai 9 juta lebih itu terdiri dari investor usia di bawah 40. 60%-nya lebih di bawah 30 tahun, 50%-nya di bawah 25 tahun. Nah, karenanya pendekatan yang dulu dilakukan juga tidak bisa lagi kita lakukan seperti hari ini gitu ya. Nah, itulah kenapa kami di bursa itu tidak henti-hentinya mencari pendekatan-pendekatan yang lebih tepat dengan perubahan-perubahan demografi ini. Kami punya berbagai jenis dan strategi dalam mengedukasi. Ada yang sifatnya sepertinya formal gitu ya, melakukan seminar nasional, workshop, dengan cara webinar misalnya kalau ada keterbatasan waktu pandemi. Atau kita juga sering juga menggandeng para analis, para dosen-dosen di perguruan tinggi untuk memberikan dan mengenalkan pemahaman ke masyarakat. Nah, di sisi lain kita juga mulai bergeser dengan mengundang ya apa yang disebut influencer, kemudian selebgram, lalu tokoh-tokoh milenial yang dikenal oleh publik sebagai public figure. Bahkan ada juga ya stand up komedian yang kadang-kadang lebih sambil bercanda, sambil curhat karena investasinya ternyata tidak sesuai harapan, itu lebih gampang menyampaikan dan mudah diterima. Sementara itu, Kepala Bursa Efek Indonesia NTT Adevi Sabat mengaku optimis memajukan masyarakat NTT melalui upaya edukasi terkait pasar modal secara menyeluruh yang mampu melahirkan pengusaha perorangan maupun swasta yang mencari bantuan modal di Bursa Efek dengan menerbitkan, menawarkan dan menjual efek melalui pasar modal untuk saham, obligasi dan surat berharga lainnya. Jadi ada banyak pihak yang harus kami sinergikan dan kolaborasikan bersama. Hari-hari ini kami tidak lagi menutup mata dengan instansi dan lembaga manapun gitu ya. Mungkin teman-teman wartawan sering lihat kami edukasi bersama Bank Indonesia, bersama OJK, bersama pemerintah kota gitu ya, bersama FKLJK, bersama perbankan, pasar uang gitu ya, asuransi gitu ya, atau DJPB gitu ya, perpajakan gitu. Itu semua demi hasil edukasi yang baik buat masyarakat NTT. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi melihat optimisme juga dari Pak Gubernur bahwa harus ada 20 emiten gitu ya. Artinya PR buat kami, tapi kami bahagia gitu ya, karena kalau nanti lahir emiten dari Nusa Tenggara Timur, pasti jauh lebih sejahtera masyarakatnya gitu ya. Nanti pada akhirnya kualitas hidup kita meningkat gitu ya, dan itu membuat bahagia bukan hanya satu orang gitu ya, tapi semua yang ikut terlibat, stakeholder di Nusa Tenggara Timur juga bahagia gitu ya. Itu mungkin yang kedua. Dan yang terakhir mungkin saya sampaikan gitu ya, bahwa setiap kegiatan edukasi Bursa Efek Indonesia itu tidak pernah hanya satu kali gitu ya, jadi itu selalu berkelanjutan. Jadi kalau hari ini kita punya sekolah pasar modal misalnya, kita 1 bulan ada 2 kali, ada belajar saham bareng, kelas investor gitu ya, itu tidak hanya sesekali, tapi itu sepanjang tahun gitu ya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Tidak ada yang berbayar, semuanya gratis gitu ya, semua kami fasilitasi dengan baik gitu ya. Yang ada hanya kemauan yang kita pengen sama-sama kita bangun dari masyarakat dan juga kita sebagai regulator gitu. Jadi semoga disambut baik oleh masyarakat, sehingga setelah ini ketika kami melakukan edukasi, awareness sudah baik gitu ya, kita mampu mencapai tujuan kita bersama. Sebelumnya, Gubernur NTT Victor Laiskodat menitipkan beberapa pesan bagi BI NTT saat melakukan peresmian kantor tersebut. Gubernur berharap BI NTT dapat membangun fondasi bagi usaha kecil menengah di Nusa Tenggara Timur. Gary Rudolf, FB TV melaporkan.